Banyak loh disampaikan di Al-Ikhlas itu berkali-kali kita sudah mensolatkan jenazah. Saudara-saudara kita telah terlebih dahulu Allah panggil. Lagi-lagi kita masih ada seperti ini diberikan kesempatan. Tetapi ketika ini diberikan kesempatan lagi dengan soleh, nggak ada perubahan untuk melakukan amal-amal soleh. Untuk apa? Untuk apa? Karena sebaik-baik manusia adalah man talla umruhu wa hasuna amalu. Orang yang senantiasa diberikan panjang umurnya dan dipakai untuk kebaikan untuk amal-amal soleh. Sebaliknya, wasyarrun nas man talla umruhu wa syarru amalu. Sejelek-jelek manusia, seburuk-buruk manusia diberikan panjang umur oleh Allah, tetapi digunakan untuk maksiat dan dosa di hadapan Allah. Itu saja. Tuh, itu yang kedua. Yang ketiga yang mengantar apa? Wa amalu. Amal kita yang sedikit. Yang sedikit ini yang akan mengantar. Enggak lagi sampai parkiran, enggak lagi sampai lubang kubur, tapi masuk ke dalam kubur ketika kita sudah terbujur kaku. Ya Allah, kalau kita lihat nih, kalau sering-sering lihat bagaimana lubang liang lahat itu sangat kecil sekali, nggak bisa kita banyak bergerak di sana. Tetapi tadi doanya Pak Khalil gini nih, Allahumma qabrohu atau qabroha rawdatun min riyadil jannah. Ya Allah, kita meminta jadikanlah kubur ini rawdah min riyadil jannah, sebagai taman yang membahagiakan. Jadi kita yang namanya barzah itu kan, kubur itu sama dengan barzah. Barzah itu artinya dinding pembatas. Setelah kita keluar dari muka bumi, kita belum masuk ke alam akhirat. Kenapa? Ada di perbatasan itu. Berapa lama kita di tempat yang sempit dan gelap itu? Sampai menunggu as-sa'ah. Kapan sa'ah datangnya? Sa'ah itu kiamat. Kita tidak pernah tahu kapan datangnya kiamat. Apa? Siapa yang tahu datangnya kiamat? Cuma satu di Indonesia, Mama Loren doang. Itu pun mati duluan. Gak ada yang tahu. Kalau Allah menakdirkan kiamat 1 juta tahun lagi, berarti hari ini orang yang dikubur harus menunggu 1 juta tahun lagi. Mereka saya berharap nih pada keluarga besar, khususnya Pak Ustadz Kristono, jangan pernah lelah. Detik ini, ketika detik kematian ibunda itu, Allah ambil saat itu juga yang ditunggu oleh ibunda, oleh almarhumah adalah doa daripada anak-anaknya yang soleh. Karena diingatkan kembali kepada anak-anaknya, ini ada investasinya yang mengenalkan anak-anaknya kepada Allah, kepada nilai-nilai Islam. Ketika dia berdoa, maka doa ini akan terus berjalan masuk ke dalam lubang-lubang yang lahat seperti ini. Jadi investasi ini jangan hitung-hitungan sama anak, jangan hitung-hitungan sama agama. Karena kita sama agama hitung-hitungan sih. Kenapa? Banyak. Ketika anak kita belum bisa ngaji, kita sudah serius itu bagaimana bisa anak ini supaya ngaji. Kita bayar dengan harga terbaik, enggak kan? Seadanya saja. Tapi kalau untuk anak ini kalau di luar sana khusus balet, khusus piano, khusus gitar dibayar dengan harga mahal, mau? Ketika ibunya, bapaknya meninggal, apa yang dilakukan anaknya? Gitaran di samping jenazahnya. Apa? Nggak ada ini. Oleh karenanya mindset, pola ini harus kita balik-balik. Harus kita balik. Gitu. Pak MC, diingetin, saya kalau udah ngomong lupa berhenti kan? Jam 11, Masya Allah. Baru 15 menit. Udah kurang, 15 menit. 5 menit lagi ya. Jadi seperti itu. Nah, makanya idza matal insan in qata amaluhu illa min salasin. Semua akan terputus kecuali 3. Pertama, sedekah jariyah. Sedekah jariyah. Sedekah jariyah itu dibuat pada saat kita hidup. Gitu. Jadi sedekah jariyah itu sekarang kita lakukan di sedekah jariyah. Contoh apa? Contoh misal, ini contoh kita nyumbang karpet Punya siapa? Ikhlas. Itu sedekah jariyah. Ketika karpet itu dipakai untuk orang sholat, kita sudah sholat dan kita tidak sholat di situ lagi, kita ada di mana? Mengalir tuh amalan kita. Bukan hanya saat masih kita hidup saja, sampai ketika kita mati, karpet itu masih dipakai untuk orang sholat karena kita. Maka amalan itu terus mengalir sampai kuburan, bahkan sampai kita menghadap Allah. Ya saat ini. Jadi sedekah jariyah ini luar biasa. Nih. Yang kedua, ilmu yang tafawbi, ilmu yang bermanfaat. Ini biasanya
para ustadz nih harusnya menyampaikan sering-sering karena ilmu yang manfaat. Kenapa Abu Bakar As-Siddiq itu ketika ditimbang amalannya dengan seluruh manusia kecuali dengan Nabi SAW, maka amalan Abu Bakar As-Siddiq akan jauh lebih berat dibandingkan semua manusia kecuali Nabi SAW. Kenapa? Karena As-Siddiq, jadi Abu Bakar As-Siddiq, kata As-Siddiq itu orang yang pertama kali membenarkan perkataan Nabi SAW. Pada saat orang-orang lain tidak percaya kepada Nabi, Abu Bakar As-Siddiq pertama kali. Sehingga yang melakukan termasuk amalan-amalan kita yang kita lakukan, termasuk sholat kita, semua investasi amalan ini kita dapatkan, dan Abu Bakar As-Siddiq, sahabat Nabi SAW pun mendapatkan tanpa mengurangi pahala yang kita dapatkan sedikit pun. Jadi jangan pelit-pelit nih. Sampaikan, karena ini investasi ini. Termasuk orang tua kita yang mengajarkan anak-anaknya mengenal Allah, mengenal Islam. Ketika anak-anaknya melakukan kebaikan-kebaikan, maka itu terus akan mengalir sampai lubang kuburnya. Jadi ini persiapan kita ya, karena ini kan sesuatu yang mutlak akan terjadi. Tapi persiapan kita seperti biasa saja, gitu. Biasa saja. Dan ketika meninggal, ini kan sesuatu yang fatal sekali. Saudara kita yang sudah meninggal, saudara kita yang sudah meninggal, selama-lamanya nggak akan balik lagi ke muka bumi ini, nggak akan balik lagi ke dunia, nggak akan mungkin balik ke dunia. Karena kalau balik bermasalah juga, nggak akan mungkin. Jadi fatal kita itu ketika kita meninggal dunia. Persiapkan. Mana persiapannya? Surat Al-Hasr ayat 18. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwa kalian kepada Allah, dan hendaklah setiap kita memperhatikan kembali apa yang sudah kita lakukan untuk hari esok kita. Ketika jasad kita dililit hanya dengan kain kafan 3 lapis atau 5 lapis itu saja. Ketika jasad dan ruh kita akan dicerai-beraikan, ketika kita akan dibaringkan di tempat sempit yang gelap itu. Apa yang sudah kita lakukan? Ini kan harus kita persiapkan. Oleh karenanya yang terakhir adalah awaladun sholihu yad'ulah, doa daripada anak-anak yang soleh. Ini penting sekali, doa daripada anak-anak yang soleh. Ini yang ditunggu-tunggu oleh orang-orang yang sudah mendahului kita. Makanya nih mengumpulkan kita semua di sini karena undangan Pak Kris sebagai anaknya, dan doa-doa kita akan nyampe kepada almarhumah. Kenapa? Karena anaknya Pak Kris mengundang kita mengerti tentang agama. Yang dibutuhkan itu ya. Oleh karena itu semua amalan kita akan disempurnakan. Faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannata faqad faz. Barang siapa yang dijauhkan dari neraka dan dimasukkan dalam surga, faqad faz. Orang seperti ini orang-orang yang beruntung di hadapan Allah. Nih, beruntung di hadapan Allah. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Sesungguhnya kehidupan dunia sekarang ini mata itu artinya perhiasan, al-ghurur yang memperdaya kita. Kehidupan dunia ini memperdaya, makanya sudahlah ada waktu, bahkan lah ini detik-detik jam ini nih, jamnya nih, detiknya kan maju, tapi usia kita malah mundur, usia kita justru malah berkurang, jam ke depan usia kita ke belakang, sampai kita menemui yang namanya ajal. Ajal itu batas usia kita, itu namanya ajal tuh. Ayatnya faidza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Apabila ajal telah ditetapkan, batas daripada kehidupan kita telah ditetapkan, semua kita sudah ditetapkan nih. Kita aja enggak tahu nih kapan kita semua kita sedang menunggu ini loh. Sedang menunggu. Makanya ngeri lah hidupan ini. Ketika usia kita sudah ditetapkan, la yastakhiruna sa'atan, maka tidak dapat diakhirkan, tidak dapat dimundurkan, wala yastaqdimun, ataupun dimajukan walaupun sejenak saja, sebentar saja. Mohon ya Allah balikin sebentar lagi. Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Duhai Tuhanku, tangguhkan umurku sejenak saja, sebentar saja. Mau apa
apa kata Allah? Dulu sudah diberikan banyak waktu, bermain-main sih, berleha-leha sih, nggak pernah melakukan amal-amal soleh sih. Sekarang minta dibalikan sejenak saja. Mau apa? Wa asaddaqo. Saya ingin bersedekah ya Allah. Wa akum minas sholihin. Saya akan melakukan amalan-amalan soleh yang dahulu di dunia saya tinggalkan. Kata Allah, kalla. Sekarang tidak akan mungkin. Dan kita akan rugi selama-lamanya di hadapan Allah. Nauzubillah. Dengerin Im. Serius kehidupan kita ini, ternyata serius. Makanya kalau boleh milih, ya laita dikuntu turoba. Duhai Allah, kalau begini tahu pertanggungjawaban hidup sangat berat, jadi tanah saja. Jadi debu saja, jangan jadikan manusia. Terlalu berani kita jadi manusia seperti ini, terlalu berani. Karena tanggung jawabnya besar. Berani lu. Tanggung jawabnya besar. Binatang itu ketika mati berakhir kehidupannya, nggak ada lagi riwayat kehidupannya, tidak ada tuntutan di hadapan Allah. Tetapi manusia, makhluk yang akan kekal di hadapan Allah, dua pilihannya. Kalau dia beruntung bahagia di hadapan Allah abadan abada selama-lamanya, tetapi yang paling menyakitkan adalah ketika dia rugi, binasa, celaka di hadapan Allah abadan abada selama-lamanya. Nauzubillah. Oleh karena mudah-mudahan ini momentum ini mudah-mudahan dapat menambah kualitas kita. Jangan lagi kita sudahlah cukup kafabil maut wa idho. Cukuplah kematian yang kita saksikan dengan mata kepala kita ini menjadi pelajaran yang terbaik untuk kita. Itu menjadi pelajaran terbaik karena mutlak kita akan seperti ini nih, akan seperti saudara-saudara kita yang telah dahulu, yang telah Allah panggil terlebih dahulu. Jadi karena udah agak serak juga ya, jadi kita tutup saja ya. Besok disambung. Besok saya nggak bisa datang, Pak Arul ya. Itu ya. Karena besok mau kerja tuh. Ganti Boim, ada besok Boim. Besok terusin Bang Boim, ada Bang Boim. Iya ada nih Boim. Ini Ustaz. Oh gitu masalah. Yang paling penting adalah dengan momentum seperti ini, jangan lagi kita menyia-nyiakan waktu. Udah cukup lah. Kenapa sih nggak pernah menjadi pelajaran nih yang sudah terjadi kan? Cukuplah. Coba kita terus meningkatkan kualitas. Memang sekarang nggak terlalu terlihat, tetapi yakinlah. Kalau nggak yakin silahkan kata Allah, silahkan kan gitu kan. Tetapi yakinlah kalau kita benar-benar beriman kepada Allah, maka pilihannya satu, tingkatkan kualitas amal kita di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Sampai saatnya Allah memanggil diri kita dan Allah Subhanahu Wa Taala memberikan janjinya kepada diri kita berupa al-maut, kematian kita. Mudah-mudahan bermanfaat. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.